Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan beberapa tips ya, ada 3 tips yang bisa kita ikuti untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP Kementerian Agama. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang komponen biaya apa saja yang kita dapatkan jika menjadi award LPDP Kementerian Agama. Nah, sebenarnya itu jawaban yang sangat singkat ya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak kuota mendengarkan cerita dari saya ini. Tapi sebelumnya silahkan dibantu subscribe terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang kita dapatkan adalah jelas ya biaya pendaftaran, terus kemudian UKT itu ditanggung oleh lembaga LPDP yang bermitra dengan PMU Kemenang. Nah, selain itu kita yang kedua mendapatkan biaya hidup ya, besarannya untuk jenjang S3 itu 4.300.000 per bulan ya. Terus yang ketiga kita juga mendapatkan biaya kedatangan. Biaya kedatangan itu sekitar 2 kali dari biaya hidup bulanan. Berarti kalau biaya bulanannya itu 4.300.000, kita mendapatkan biaya kedatangan sebesar 8.600.000. Nah, dan syarat untuk mendapatkan biaya kedatangan ini kita harus melampirkan surat keterangan domisili. Kedatangan ini hanya diberikan jika kita itu berkuliah di tempat yang kabupatennya, bahasanya kotanya itu tidak sama. Misalkan saya kuliahnya di Semarang, tapi KTP saya domisilinya itu di Batang. Nah, maka saya berhak mendapatkan biaya kedatangan. Tapi kalau misalkan KTP-nya itu Semarang, kuliah di UIN Wali Songo Semarang, nah, maka dia tidak bisa mendapatkan biaya kedatangan. Kalau saya kebetulan bisa ya, karena saya KTP-nya Batang, tapi kuliahnya di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, terus yang keempat, kita juga mendapatkan uang buku per tahun itu sebesar 10 juta rupiah. Itu harus dibelanjakan untuk membeli buku ya, tidak untuk membeli yang lain ya. Nah, yang kelima, kita juga mendapatkan tunjangan. Kalau misalkan sudah punya istri ya, kayak saya udah punya istri satu, itu tunjangan per bulan kalau sekarang 975.000 per bulan untuk satu istri ya. Kalau yang punya anak juga tunjangannya juga dapat 1 bulan, tapi besarannya saya lupa. Sepertinya sama dengan tunjangan istri. Nah, kemudian yang keenam, kita juga mendapatkan biaya publikasi ilmiah. Misalkan kita bisa publish jurnal kita di Scopus minimal Q2 ya, jadi Q1 atau Q2, SJR-nya tidak dijelaskan di sana, dan kita sebagai penulis pertama, maka kita bisa mendapatkan uang biaya publikasi sebesar 25 juta rupiah ya, setiap kali kita publish di jurnal Q2 atau Q1. Tapi syaratnya adalah sebagai penulis pertama. Nah, dan yang terakhir, kita juga mendapatkan biaya disertasi atau tugas akhir. Jadi kalau kita selesai menyelesaikan tugas akhir itu mendapatkan sekitar 25 juta, atau ada yang bilang juga dapat 50 juta. Saya belum mempelajari secara detail itu besarannya berapa. Nah, tentu dari banyaknya hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima beasiswa LPDP ini menjadi hal yang sangat tidak etis manakala para penerima LPDP ini mengkhianati NKRI. Tentu kami berharap ya, saya khususnya sebagai salah satu penerima manfaat dari penerima beasiswa LPDP ini bisa fokus belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan sumbangsih yang nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oke, kiranya begitu saja menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang apa saja sih yang kita dapatkan dari beasiswa LPDP ini. Nah, kiranya itu, maka harus berjuang dari sekarang, semangat belajar, insya Allah kesuksesan ada di depan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.